Ford Calling Up Pictorial, tampilan pertama ke dalam kurasi fotofolio All New Hope, J-Hope. Teaser fotofolio J-Hope yang akan datang, Me, Myself, and J-Hope All New Hope, baru saja dirilis di saluran YouTube resmi grup Bangtan TV. Video itu memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang bisa diharapkan dari proyek itu dan menunjukkan bagaimana J-Hope menyusun konsep dengan tim kreatif. Selama diskusi tentang tema pemotretan, rapper BTS ini menjelaskan bahwa dia menyukai sensasi mencoba hal baru dan merasakan hasilnya. Dia menyatakan bahwa dia ingin menemukan kembali dirinya dan menunjukkan sisi berbeda dari dirinya yang mungkin belum pernah dilihat oleh penggemar sebelumnya. J-Hope mengatakan, "Aku ingin memotret gambar yang layak yang disebut gambar. Aku ingin menghilangkan getaran penuh warna dan jalanan yang selama ini aku tunjukkan," kata J-Hope. Konsep tampak berbahaya. Saat memutuskan bidikan dan penyiapan, kata yang paling sering diucapkan J-Hope adalah berbahaya. Dari pose hingga hal peraga, ia tampak cenderung mengkurasi getaran yang lebih gelap di fotonya. Sebuah klip singkat menunjukkan dia berpose di atas papan kayu miring yang memang terlihat cukup berbahaya. Dia juga berbicara tentang penggunaan visual seperti api dan ledakan untuk pemotretan, sambil menekankan bahwa dia juga ingin menunjukkan tubuhnya untuk menciptakan efek yang diinginkan. Warna rambut baru, J-Hope menyebutkan mewarnai rambutnya dengan warna ungu muda untuk pemotretan. Gaya grunge, rapper ini juga mengatur penampilannya untuk pemotretan hingga ke setiap detail. Untuk pakaiannya, ia tampaknya lebih menyukai item berbahan dasar kulit berwarna hitam dengan potongan baggy. Untuk aksesoris, ia terlihat memakai kalung, ikat pinggang, dan cincin perak canggih. J-Hope juga mencoba beberapa topi yang melengkapi penampilan hitam peraknya secara keseluruhan. Menjadi perfeksionis, J-Hope jelas telah menaruh banyak pemikiran dan pertimbangan untuk menjadikan fotofolio ini sesuatu yang bisa dibanggakannya. Dan inilah semua detail menarik dari rutinitas malam J-Hope. Dalam wawancara Selamat Malam baru-baru ini di Weverse, J-Hope berbagi rutinitas waktu tidur. Dari apa yang dia kenakan di tempat tidur hingga camilan larut malam favoritnya, dia mengungkapkan semuanya. J-Hope selalu tepat waktu, jadi untuk membuat paginya lebih efisien, dia punya trik malam hari yang bisa mempercepat proses keluar rumah di pagi hari. J-Hope mengatakan, "Sebelum tidur, aku cenderung merencanakan apa yang aku pakai besok. Kalau aku memikirkannya keesokan pagi, itu memakan waktu terlalu banyak," kata J-Hope. Setelah memilih pakaiannya, dia pergi ke kamar mandi, minum segelas air untuk menyegarkan, memeriksa jam berapa dia harus bangun besok, dan pergi tidur. Dia mengungkapkan dia tidak perlu menyetel alarm karena tubuhnya mengingat dan membangunkannya pada waktu yang tepat. J-Hope tidak terlalu lama terjaga, hanya butuh beberapa menit untuk tidur. J-Hope mengatakan, "Tidak butuh waktu lama bagiku untuk tertidur. Aku menggulur ponselku dan ketika aku merasa ngantuk, aku meletakkannya dan tertidur dalam 3 hingga 5 menit berikutnya." Seperti itu, kata J-Hope. Sebelum tidur, dia berpikir tentang apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, seperti lagu yang sedang dia kerjakan atau sesuatu yang dia minati akhir-akhir ini. Rahasianya untuk tidur nyenyak, pijat kaki, dan mandi akan membantu. Dia mungkin tidak punya boneka pelukan, tapi dia punya sesuatu yang lain. J-Hope mengatakan, "Aku tidak akan menyebutkan boneka pelukan, tapi aku selalu menggunakan bantal tubuh yang sama. Aku tidur dengan bantal tubuh," kata J-Hope. J-Hope mengungkapkan dia cenderung kepanasan saat tidur, jadi lebih sedikit pakaian yang disukai. J-Hope mengatakan, "Aku tidak terlalu suka memakai sesuatu yang tidak nyaman, jadi aku mencoba memakai sesuatu yang paling tidak merepotkan. Hari-hari ini aku memakai celana pendek dan aku cenderung tidur tanpa baju," kata J-Hope. "Itu tergantung pada bagaimana perasaanku hari itu. Jika aku merasa masuk angin dan aku merasa harus menjaga tubuh agar tetap hangat, aku memakai kaos tipis. Tapi biasanya aku cenderung tidur tanpa baju," kata J-Hope. Meskipun dia mencoba untuk tidur terlentang, dia membiarkan dirinya bergerak bebas sepanjang malam. Dikenal dengan harumnya, J-Hope menyukai berbagai jenis aroma di rumahnya. "Aku dulu suka aroma pinus, aku suka aroma kayu pinus, jadi aku punya banyak di sekitar rumah. Tapi akhir-akhir ini aku menyukai aroma yang lebih manis, sesuatu yang manis tapi tidak terlalu manis. Itulah aroma yang aku gunakan untuk kamar tidurku," kata J-Hope. Camilan larut malamnya termasuk apa saja yang mengandung karbohidrat, seperti roti dan mie. Yang kedua, Suga mungkin telah menggerebek lemari anggota lain untuk tampilan fashion show Valentino-nya. Kita semua terobsesi dengan penampilan terbaru Suga, tapi sesuatu tentangnya tampak familiar. Pada 25 Januari waktu setempat, Suga memulai debutnya sebagai duta merek baru Valentino di peragaan busana merek itu di Paris, Prancis.
Dia mengejutkan semua orang dengan visualnya yang tanpa celah dalam setelan kecoklatan yang tampak sangat cocok untuk sang idola, sehingga kita tidak bisa tidak merasakan bahwa dialah yang seharusnya berjalan di landasan. Tapi kemeja coklat yang dikenakan Suga tampak familiar. Bukankah kita pernah melihatnya di tempat lain sebelumnya? Kemeja itu adalah Georgette Sutra leher Dasi Valentino Garavani. Harganya bisa mencapai 1.900 US dollar. Alasannya terlihat begitu familiar adalah member BTS lain yang memakainya sebelum Suga. Tampaknya itu adalah kemeja yang sama yang dikenakan Jin ke listening party J-Hope Jack in the Box. Celana dan jaket Jin juga Valentino, jadi sepertinya sama. Apakah itu kemeja yang sama atau tidak, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Para anggota BTS telah mengenakan pakaian yang sama berkali-kali sebelumnya. Suga bahkan mengenakan kaos J-Hope untuk Seasons Greeting 2021. Yang ketiga, Jimin merefleksikan tantangan utama menciptakan musik solo. Jimin baru-baru ini ditunjuk sebagai duta global untuk Dior sebelum melakukan debutnya di Paris Fashion Week untuk rumah mode mewah itu. Dia juga baru-baru ini bermitra dengan Dior untuk pemotretan artistik dengan W Korea untuk fitur di majalah mereka. Bersamaan dengan pemotretan dan fitur majalahnya, dia melakukan wawancara video di balik layar, di mana dia menceritakan kemajuan kreatif album solonya yang akan datang, musik yang didengarkan, apa yang dia tonton akhir-akhir ini, dan banyak lagi. Sementara ARMY telah bersorak dan menantikan semua aktivitas masing-masing anggota BTS, Jimin berbagi bahwa mengerjakan album solo, dia merasakan lebih banyak tekanan daripada sebelumnya. Jimin dengan rendah hati memberitahu para penggemar tentang apa yang diharapkan dari album debutnya. Dengan rendah hati mengatakan itu tidak akan besar dan berbagi bahwa itu akan menjadi ekspresi dari pengalamannya selama 2 tahun terakhir. Aku merasakan banyak tekanan seperti yang aku alami 2 tahun terakhir. Aku memasukkan perasaan dan pikiranku ke dalam album secara kronologis. Ini adalah album yang bisa aku lihat kembali pada diriku sendiri. Kupikir, aku ingin kamu berpikir seperti itu, kata Jimin. Melalui proses pengerjaan album, dia membuat beberapa pengamatan tentang bekerja solo versus dengan BTS. Dia memperhatikan satu perbedaan mencolok tentang bekerja sendiri adalah dia terbiasa mendiskusikan masalah dengan cepat dengan sesama anggota BTS dan membuat keputusan bersama. Saat dia bekerja sendiri, dia menyadari bahwa dia telah memikirkan secara menyeluruh setiap aspeknya sendiri dan mengakui bahwa hal itu telah memperlambat proses kreatif. Jimin mengatakan, karena aku sedang mengerjakan album seperti ini untuk pertama kalinya, bisakah dirilis seperti ini? Aku punya banyak pemikiran seperti itu yang membuatku lebih banyak memodifikasi dan melakukannya lagi. Jadi lebih dari yang ditunggu para penggemar, rasanya seperti keluar terlambat, kata Jimin. Bahkan kalau dia sedang mengerjakan musik solonya, sesama anggota pasti hanya berjarak satu panggilan kalau Jimin membutuhkan bantuan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.